si buyar, si Blair. Selamat sore Sobat Fit, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Irawan Amanko, saya selaku founder dan juga CEO Revit Indonesia. Ketemu lagi di acara atau talk show Revit Journal. Kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan industri fitness. Bagi Sobat Fit atau teman-teman dimanapun berada yang mungkin masih belum mengikuti Revit Journal di episode pertama, saya sedikit bercerita apa misi dan apa harapan dari acara Revit Journal ini. Revit Journal adalah sebuah acara talk show, katakan sebuah diskusi santai dengan insan-insan atau dengan stakeholder di industri fitness Indonesia. Saya mengundang mereka-mereka untuk datang ngobrol di gym yang terkait dengan industri fitness. Bisa apa saja. Bisa hal-hal yang terkait dengan bisnisnya, program latihan, dan lain-lain. Yang terpenting adalah kedepannya industri fitness Indonesia semakin maju dan semakin sukses. Masih dalam keadaan atau suasana yang kurang baik saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, beberapa bisnis juga semakin menantang. Katakan seperti itu, kalau kita tidak ingin berkata negatif yaitu terpuruk. Dan juga banyak profesi-profesi di industri fitness juga terpengaruh terhadap dampak ekonomi dari COVID-19. Dan saat ini juga bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang sangat penuh rahmat ini kita tetap bisa menghadapi keadaan, kita tetap semangat untuk menghadapi semuanya. Kali ini saya akan kedatangan bintang tamu atau seorang sosok coach yang multi talent. Banyak hal yang pernah dilakukan, banyak hal yang sedang dilakukan oleh coach yang satu ini. Setelah yang satu ini, kita akan ngobrol bareng dengan coach Rocky Sitompul maksud saya, dan kita akan bercerita banyak tentang hal-hal terkait dengan industri fitness. Tema besar kita hari ini adalah bagaimana seorang personal trainer menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi teman-teman yang berprofesi sebagai personal trainer ataupun mungkin lagi punya cita-cita ingin menjadi personal trainer, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Coach Rocky Sitompul sore hari ini. Selamat sore Coach. Selamat sore Mas. Sore. Kita nggak bisa tos, Nggak bisa. kita salamannya namaste saja ya, Namaste. seperti itu. Apa kabar Coach? Baik, sangat baik sekali. Sangat baik ya. Ini episode kedua Coach Rocky. Yep. Ya, tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman, tamu spesial saya hari ini di Revit Journal adalah Coach Rocky Sitompul. Yep. Betul ya? Betul. Ya, berarti saya harus manggilnya Abang nih. Ya, Ya. Abang Rocky gitu ya. Abang Rocky. Atau kita panggil Mas saja ya, Yep. Mas Rocky. Boleh nggak sedikit cerita nih? Kita kan tadi bicara, kita ingin sampaikan tema kita hari ini adalah tantangan seorang personal trainer di tengah pandemi COVID-19 itu apa? Tapi sebelum kita jauh ke sana, ya kita juga bisa bercerita sedikit pengalaman Coach Rocky. Apa pengalaman Coach Rocky selama ini, backgroundnya sebagai apa? Pasti banyak penasaran. Sobat Fit yang di rumah penasaran nih, siapa coach di samping saya, apa saja sepak terjangnya di industri fitness. Silakan Coach. Sore ya semuanya. Jadi sebetulnya awalnya saya sebelum terjun ke dunia fitness, saya sudah memang menggeluti satu bidang olahraga. Oke. Di basket. Basket. Oh, Yap. jadi pelatih basket. Iya. Oke, menarik. Jadi Sepatunya basket ya. Sepatunya basket. Ada namanya loh Sobat Fit, Rocky gitu ya. Oke. Jadi sebelum saya jadi personal trainer atau coach di bidang fitness,
saya terlebih dahulu menjadi pelatih basket. Pelatih basket, menarik Tapi, sekali. Mulai dari jenjang sekolah. Jenjang sekolah, dari dari- jenjang sekolah di usia berapa, Coach? Awalnya saya mulai dari SMA ya. Dari usia SMA? berapa tuh kira-kira? Ya. Ya, oke, usia 15 tahun ya. Pendidikan SMA dulu, Mhm. baru kemudian masuk ke SD. SD? Karena Mhm. saya merasa kalau ingin mempunyai atlet yang baik harus dididik dari kecil. Dari usia dini Dari sudah usia dididik ya? dini, Baik. ya. Dan kalau di basket itu kan semua olahraga pasti ada fundamentalnya kan. Mhm. Ada dasar yang Ada harus dasarnya yang mereka harus diikutin, kuasai baik, dan betul. ikuti. Mhm. Jadi lebih baik sepertinya saya merasa tertantang untuk memberikan fundamental pendidikan untuk usia dini. Oke, jadi Jadi dari mulai dari SD. usia dini, coach punya pikiran bahwa saya punya harapan kalau dari fundamentalnya, dari dasarnya sudah dilatih, akan menghasilkan atlet yang berprestasi, katakan seperti itu ya, coach Iya, ya? Baik. kurang lebih seperti itu. Karena pada saat saya mulai ngajar basket itu sedang tren-trennya Oh, tahun berapa itu? street ball. Oh, streetball. Iya. Oke. Jadi Boleh cerita sedikit, streetball itu seperti apa? Ya. Karena mungkin Jadi adalah salah satu brand ternama yang mensponsori salah satu liga besar untuk basket Ya. antar komunitas. antar komunitas. Antar komunitas, tapi dengan sistem kalau di luar negeri mereka bilangnya streetball ya, Streetball, karena memang mereka tanding, latihan, mereka di pinggir jalan atau di area mereka masing-masing. Kalau ibaratnya kalau di sini kayak di perumahan lah, Oke, atau di komplek-komplek gitu lah, ya. Oke. Tapi kalau di luar itu memang mereka dengan style masing-masing, dengan gayanya masing-masing. Oke. Cuma di sini banyak yang saya lihat mau main basket dengan gaya, tapi mereka sebetulnya belum terlalu menguasai untuk fundamentalnya. Oke. Jadi itulah makanya saya pengen ke usia dini dulu Usia dininya. untuk memberikan fundamental Oke. basket. Dari tahun berapa Coach Rocky melatih basket untuk usia dini ini? Saya melatih basket untuk usia dini itu sudah mulai dari 2007, Dari 2006. 2006. Wow, cukup lama sekali Sobat 2006. Pit ya. Hampir 10 tahun lebih ya. Oke. Suka dukanya apa Coach kalau misalnya melatih usia dini seperti ini? Yang pasti kalau biasa saya melatih SMA atau yang udah remaja, Sudah remaja ya. mereka kan lebih aware untuk improve ya. Oke. Bisa dikerasin lah, bisa dikasih Dalam tanda kutip dikerasinnya ya. Dikerasin. Oke. Maksudnya bisa dikasih latihan Disiplin yang memang lebih baik disiplin ya. yang lebih bagus. Kalau usia dini kan kayak ada siasatnya lah. Oke. Kalau mereka ngambek, mereka berhenti, mereka kapok, Ya. ya sudah. Oke. Maknya yang ikut mamanya Nah, atau itu emaknya juga yang rayu ya. Itu juga sebenarnya saya mau bilang yang kedua tuh. Oke. Jadi biasanya orang tuanya. Orang tuanya, Ada banyak oke. andil tuh dari orang tuanya kayak, Oke. coach saya merasa ke anak saya bisa lebih gini, bisa lebih gini. Seperti Baik. itu sih, masih Oke. ada lah. Siap. Oke. Berarti dari 2007 2006 coach ngelatih basket usia dini. Saat ini masih ngelatih di mana? Di mungkin salah satu sekolah atau di mana? Kalau sekarang saya masih ngelatih cuma untuk satu sekolah. Oke. Eh, Gak apa-apa sebut itu namanya coach. Saya mau nyebutnya sekolah, tapi mereka sebetulnya seminaris. Seminaris. Jadi oke. memang mereka di usia SMA juga. Di usia SMA. Jadi mereka SMA Kolese Gonzaga. Oh, Gonzaga. Tapi di dalam komplek itu ada seminari Wacana Bakti. Jadi Oke. saya khusus untuk anak-anak teman-teman di seminari Wacana Bakti. Oke. Seperti itu. Menarik nih coach. Kalau dari segi pengalaman, nanti Sobat Pit sebelum kita lebih jauh lagi ya, karena menariknya apa, Coach Rocky ini punya banyak pengalaman dari sisi kepelatihan. Jadi mungkin saat ini kita bahas dulu dari sisi basketnya, seperti itu. Nah kalau dulunya atlet atau gimana Coach ceritanya? Sampai saat ini Coach punya punya kesibukan atau punya profesi sebagai pelatih basket. Dulunya hobi. Hobi. Ternyata dapat tawaran untuk lebih serius lagi. Bergabung dengan satu tim untuk ke jenjang pro, tapi materi dalam diri masing-masing kan itu berkembangnya tergantung ya. Ya, betul. Jadi bisa dibilang ya
saya memang tidak untuk ke sana karena pada saat jenjang takdir tidak menggariskan ke sana ya coach ya. Jadi takdir tidak menggariskan bukan untuk ke sana lah. Ya. Gitu. Jadi udah mulai serius, sudah mulai bisa untuk ke jenjang selanjutnya, tapi cedera. Oh, cedera. Ini selalu menghantui atlet dan calon atlet di cedera ya coach ya. Jadi kalau bisa dibilang kan ada keseimbangan tuh antara latihan, nutrisi, sama recovery juga kan. Mungkin pada saat dulu belum terlalu detail untuk ketiga hal itu. Tiga hal tersebut. Jadi cedera lah. Cedera ya. Jadi perjalanannya adalah dulu hobi hobi basket, kemudian pengen jadi atlet, dia minta jadi atlet, ditawarin jadi atlet serius, tapi ternyata takdir tidak boleh seperti itu. Dan ternyata garis hidupnya sekarang menjadi pelatih basket. Tertariklah untuk melatih. Sepertinya saya punya ilmu yang udah dikasih sama pelatih saya, bukan pelatih sembarangan. Kenapa nggak saya kasih juga untuk yang lain gitu, yang memang bisa saya berikan. Sayang sekali ya kalau misalnya sudah dapat sesuatu yang baik, kita nggak regenerasi, kita sampai simpan sendiri. Baik. Sangat inspiratif ya. Jadi kalau Anda atau teman-teman Sobat Pit punya sesuatu yang baik itu ilmu atau segala sesuatu, kalau kita nggak teruskan atau tidak lanjutkan ke generasi berikutnya, sayang karena akan hilang seperti itu. Sayang sekali kalau misalnya tidak diteruskan, coach, seperti itu ya. Oke. Ini baru satu nih, Sobat Pit, yaitu Coach Rocky pelatih basket. Ada lagi nih, informasi yang saya dapat, Coach Rocky adalah pelatih CrossFit. Seperti itu? Yap. Sertifikasi CrossFit? Enggak. Tidak. Oke. Boleh cerita nggak coach? CrossFit ini kan lumayan menarik ya. Artinya banyak orang yang tertarik dan mungkin pengetahuannya juga masih terbatas. Di momentum yang baik ini saya pikir tidak ada salahnya kita cerita sedikit tentang CrossFit nanti sebelum kita masuk ke tema utama kita tentang personal trainer. Mungkin coach bisa sedikit cerita sejarah CrossFit di Indonesia, di Jakarta mungkin khususnya, apa saja pengalaman dan lain-lain coach. Ceritanya gimana coach? Saya mulai dari saya dulu ya. Boleh silakan. Jadi saya mulai CrossFit itu karena memang saya punya satu teman dekat. Awalnya sih sebelum CrossFit kita suka latihan bareng nih. Saya suka ke kompleknya dia, saya datang ke komplek rumahnya dia. Kita latihan sendiri karena dia kasih tahu ke saya, dia kasih lihat ke saya, nih ada latihan gini nih, namanya CrossFit nih. Kayaknya seru nih kalau kita lakuin nih. Gimana kalau kita mulai duluan yuk, kita latihan di komplek gua aja, dia bilang. Baik. Yaudah. Tahun berapa itu coach? Udah lama banget. Udah lama banget itu, kayak kalau nggak salah sih sekitar tahun 2012 akhir. 2012 mungkin awal-awal CrossFit mulai tumbuh di Indonesia atau di Jakarta. Karena kan CrossFit itu sendiri di tahun 2010 ya. 2010 ya, betul. Seperti itu. Lanjut cerita tadi. Diajak teman di garasi terus di kompleksnya dia, sampai ke taman kompleknya dia, karena ada kayak seperti pull up bar. Kita kan masih minim knowledge ya, jadi kayak kita lihat dulu, kita mesti belajar pull up nih. Kita masih belajar pull up nih. Calisthenics pada saat itu masih belum terlalu hype, ataupun mungkin saya yang masih belum terlalu mengetahui soal calisthenics. Jadi kita belajar pull up nih, kita belajar sit up, pokoknya kita ikutin lah yang bisa kita ikutin di komplek rumahnya dia, kita kerjain di situ. Baik. Kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, karena kita berdua ternyata kerja kantoran. Masih kerja waktu itu. Akhirnya kita kerja kantoran, memilih untuk kita kerja kantoran. Kerja kantoran stop. Akhirnya stop. Teman saya lanjut dengan hobi tadi dengan hobi tadi. Tapi sudah ada masuk satu nama CrossFit, dan itu CrossFit brand pertama di Indonesia. Apa itu? CrossFit Equator. Di Jakarta Selatan kalau di Jakarta Selatan, di daerah Kemang. Dulu kalau mungkin sekarang bangunannya udah nggak ada tuh. Hotel Garden dulu. Jadi kita punya satu space di belakang itu kayak kalau bisa dibilang kayak parking lotnya dia lah, parking lot private parking lotnya mereka. Itu kita punya space di situ untuk latihan CrossFit. Jadi CrossFit Equator di situ. Saya mulai di situ. Sejarahnya awalnya adalah dari CrossFit Equator. Tapi CrossFit Equator sendiri itu sebetulnya mulainya juga sama kayak di luar negeri, Mas. Di mana itu? Di garasinya coach itu sendiri. Jadi sejarahnya seperti itu. CrossFit Equator itu adanya pertama tuh di Permata Hijau.
Permata Hijau. Yap, di rumah Coach Brian. Coach Brian. Jadi sejarahnya dari rumahnya Coach Brian, kemudian pindahlah ke Ekuator di Kemang. Oke. Menarik sekali ya, karena terus terang meskipun saya juga dari 2005 di industri fitness, kalau untuk pengetahuan CrossFit saya harus banyak belajar dari Coach Rocky nih. Karena sejarahnya ya menarik untuk tahu sesuatu. Ketika kita tahu sejarah, kita juga tahu hal-hal yang lebih menarik mungkin di belakang yang tidak terekspos secara umum. Mulai dari Ekuator ya? Ya, Ekuator. Coach mulai ngelatih di sana seperti itu? Ya, karena saya merasa teman saya udah mulai nih, dia udah jadi coach di situ. Di situ pun dikasih edukasi untuk menjadi trainer. Jadi dikasih knowledge. Nyemplung lah saya ke situ. Tapi dari awal saya nyemplung, saya udah bilang sama Coach Brian kalau saya pelatih basket, saya tertarik untuk melatih CrossFit juga. Untuk lebih punya pengetahuan dan lebih mendalami CrossFit lah. Sebetulnya. Segini Coach. Banyak banget program latihan. CrossFit salah satu yang saya pribadi lihat perkembangannya cukup masif. Banyak yang suka latihan CrossFit ya, dan saya juga ada sesekali dalam rentang pengalaman saya ikut CrossFit. Pertanyaan saya gini, kalau kita yang awam, simpelnya latihan CrossFit itu seperti apa? Karena gini Coach, saya pikir Coach juga kita pernah ngobrol satu waktu, pengen meluruskan sesuatu tentang CrossFit. Karena yang kita di awam selalu berpikir CrossFit itu latihannya berisiko. Latihannya terlalu berat. Seperti mungkin di momentum yang paling saat ini tepat untuk mungkin sedikit memberikan penjelasan ke teman-teman di rumah atau sobat fit yang di rumah tentang CrossFit. Sebenarnya CrossFit itu sederhananya latihan seperti apa sih Coach? Sederhananya CrossFit itu sebetulnya kalau dibilang sederhana sih enggak ya. Maksudnya sederhana secara gambaran pokoknya mudahnya Coach gitu. CrossFit itu latihan dengan intensitas yang cukup tinggi. Intensitasnya tinggi. Dengan gerakan yang berbeda-beda setiap kita latihan. Jadi kalau latihan hari ini besok nggak akan ketemu hal yang sama. Gitu. Jadi kalau dibilang berbahaya, saya boleh bilang semua olahraga berbahaya. Semua olahraga berbahaya. Tapi bagaimana kita menyikapinya kan? Jadi kalau dibilang CrossFit itu berbahaya. Berbahaya kalau Anda latihan CrossFit bukan di gym CrossFit atau bukan di box CrossFit. Karena CrossFit itu kan sebetulnya brand. CrossFit itu sebenarnya brand. Kalau saya buka gym di rumah, buka garage gym di rumah, terus saya bilang Rocky CrossFit, nggak bisa, nggak boleh. Karena itu ada lisensinya, ada izin khusus dan kalau bisa dibilang hak cipta mungkin hak cipta yang seperti itu. Betul, seperti itu. Jadi tergantung orang memilihnya latihannya di mana. Gitu. Kalau memang latihan, saya datang orang awam seperti dulu, saya datang sebagai orang awam, saya nggak tahu apa-apa soal CrossFit. Saya datang ke tempat CrossFit yang benar-benar itu CrossFit, CrossFit Ekuator. Saya datang ke Coach Brian, yang notabene memang Coach Brian punya knowledge, punya capability untuk mengajar CrossFit. Jadi kalau bisa dibilang saya datang ke tempat yang tepat. Kalau saya datang ke gym dekat rumah, saya minta dilatih CrossFit, ya salah saya berarti. Jadi kalau dibilang saya berbahaya, ya saya yang membahayakan diri saya sendiri. Karena bukan datang ke tempat yang tepat dan orang yang tepat. Gitu aja sih. Sobat Fit, tadi udah cukup jelas ya, sedikit banyak tentang CrossFit dari Coach Rocky, bahwasanya yang terpenting adalah Anda datang ke tempat yang tepat. Kemudian juga program latihannya juga tepat. Karena kalau misalnya salah latihan, jangankan CrossFit ya Coach ya. Pasti latihan-latihan yang lain, olahraga-olahraga yang lain pun dia akan cedera atau mungkin berbahaya. Seperti itu. Sedikit misalnya contoh latihan CrossFit itu seperti apa Coach? Programnya? Program latihannya banyak ya. Ada kalau yang terkenal mungkin yang teman-teman CrossFit tuh udah pada tahu dan udah pada kalau disebut misalkan program nama latihan WOD, mereka nyebutnya WOD. Workout of the day. Workout of the day. Jadi ada girls WOD, ada heroes WOD. Itu yang bedanya apa? Itu yang untuk cewek dan apa itu?
atau bukan gimana? untuk cewek, Bukan untuk cowok, untuk bukan. cowok sih. Oke. Jadi Hero SWAT lebih ke nama-nama cowok sebetulnya. Oh, nama-nama cowok. Girl SWAT ya nama-nama cewek. Oke. Kenapa dinamain itu? Ya. Mereka ada cerita masing-masing. Kenapa namanya akhirnya pakai nama tersebut? Ya. Oke. Jadi ada yang namanya Karen. Karen. Jadi girl yang tadi ini, yang tadi ini namanya Karen. Latihannya apa nih kalau Karen? Jadi kenapa saya inget banget? Karena dulu saya seneng banget ngelakuin itu. Oke. Sampai teman-teman pada bilang nggak kebayang wajah seorang Karen kan seperti itu. Nah, mungkin kalau emang punya teman Karen ya. Jadi kebayang gitu ya. Kebayang kan. Karen nih. Karen ya. Karen itu wall ball, Mas. Wall ball. Cuma satu gerakan wall ball. Satu gerakan wall ball. Repetisi 150. 150 repetisi. Gerakannya satu. Wall ball dengan beban yang ditentukan atau standarnya mereka. 9 kilo untuk pria. 9 kilo untuk pria. 7 kilo untuk wanita. Oke. Gitu. 150 kalinya itu yang lumayan ngap ya. Ya, dan mungkin kalau yang mau melatih diri atau menguji diri, latihan seperti itu sih cukup bagus ya. Karena kan 150 wall ball, kalian coba deh latihan pertama kali 150 wall ball, tapi dengan form yang bagus ya. Memang sudah mengerti gimana itu wall ball. Misalkan pertama kali nyoba 5 menit, tapi begitu kedua bisa 4 menit, berarti kan improve. Ya, oke. Saya yakin teman-teman dari tadi sudah nunggu. Saya sampaikan di awal tentang temanya tentang pandemi, personal trainer. Kenapa saya sedikit lebih dalam membahas tentang pengalaman Coach Rocky, agar bisa teman-teman juga punya bayangan nantinya apa yang dilakukan Coach Rocky saat nanti mereka melakukan menghadapi personal trainer ini. Oke. Sekarang pertanyaannya Coach. Tadi pelatih basket, kemudian juga ngelatih dulunya CrossFit. Coach Rocky juga saat ini melatih di Revit Indonesia dan juga corporate juga beberapa perusahaan di luar untuk melatih sebagai PT. Di saat-saat ini nih, pandemi COVID-19, apa yang Coach hadapi? Pasti kan tidak boleh atau tidak bisa olahraga. Ya. Strateginya seperti apa? Satu-satunya cara kan kita pakai media elektronik ya. Media elektronik. Media kita pakai portal yang ada lah. Portal yang ada. Yang sekarang banyak, apa, Coach? Banyak, ada Zoom, ada Meet, ada Google Meet, ada Zoom, ada Hangouts, apapun lah bisa dipakai caranya. Saya langsung begitu awal pandemi ini tidak bisa ngelatih di corporate. Salah satu corporate yang saya pegang, saya ajuin untuk gimana kalau kita tetap latihan. Oh, jadi ada corporate yang selama ini latihan face to face, sekarang berubah ke pakai media tadi, elektronik tadi ya, dengan apa tadi, Zoom, saya pakai Zoom, Meet seperti itu. Sama menarik nih. Seperti apa teknik ceritanya kalau seperti ini dengan pakai media ini? Jadi kalau pakai media elektronik biasanya kan satu arah. Ya, satu arah. Kenapa saya pilih untuk Meet, Google Meet atau Zoom? Saya bisa tetap interaksi dengan peserta. Oke. Gitu. Jadi mereka lihat saya kasih menu hari itu apa, latihannya apa yang akan kita lakukan, saya akan lead pemanasannya, saya lead stretchingnya. Nanti pada saat mereka melakukan gerakan, mereka ngelakuin workoutnya, saya akan lihat, saya akan mengamati, saya akan awasin sama sepertinya biasanya lah kalau saya datang ke corporate, ke kantor mereka, saya datang untuk mengawasi, untuk mencegah jangan sampai ada yang salah gerakan, jangan sampai ada yang cedera, dan mereka latihan dengan maksimal. Dengan form yang baik yang seharusnya. Itu yang penting sih. Tapi dengan tidak langsung berinteraksi nih Coach Rocky ya. Kalau kita dalam keadaan normal, kita kan bisa langsung koreksi ya. Kemudian kalau ini dengan katakan biasanya berapa orang yang sudah terjadi dalam sekali waktu latihan dengan media Zoom atau media Meet ini? Sekitar 5 sampai 15 orang lah. 5 sampai 15 orang. 15 orang. Dibatasin atau sebenarnya bisa lebih dari itu? Bisa lebih sih. Saya pernah kemarin 30 orang. 30 orang. Ya. Nah, pertanyaan saya nih. Kalau kita latihan di normal ya, biasa kan kita punya pembatas lah ya. Kita batasin di gym-gym sebelum pandemi ini. Dengan sekarang online seperti ini,
tantangannya apa? Mungkin banyak orang, kita harus lihat satu-satu. Ya, belum satu lagi, mohon maaf ya, mungkin kendala dari internet signal kita yang terkendala sehingga mungkin nggak komunikasi nggak berjalan lancar. Apa yang menjadi instruksi dari Coach Rocky tidak sampai, kendalanya apa, Coach? Itu udah di awal-awal ya. Jadi kalau masalah koneksi, saya udah langsung kasih tahu mereka kalau coba cari koneksi yang bagus. Kalau memang sudah di rumah punya jaringan yang di rumah seperti jaringan nirkabel mereka, jadi jangan pakai sinyal handphone. Mereka langsung pakai wifi rumah aja karena itu kan lebih stabil. Satu. Terus untuk suara, untuk itu kan balik lagi sama koneksi ya. Kita udah langsung prevent tuh. Biasanya coach suaranya nggak kedengeran. Coba mic-nya dimatiin dulu, hidupin lagi. Videonya hilang nih. Ya, di refresh lagi. Jadi videonya offin dulu aja, terus nyalain lagi. Mereka jadi udah tahu. Kayak gitu. Sobat Fit pasti di rumah punya pengalaman ya. Jadi refresh dulu ya kan, sinyalnya hilang, lagi enak-enaknya latihan. Tapi saya pikir ini nggak masalah karena kita dalam keadaan yang tidak normal, kita dalam keadaan yang sangat challenge, sangat menantang, sehingga kita perlu juga tetap harus latihan dan olahraga. Walaupun dalam keadaan yang saat ini mungkin tidak seideal waktu itu. Nah, kalau dari sisi koreksi latihan atau programnya seperti apa, Coach? Dari portal Zoom sama Meet itu, kita bisa ngeliatin satu-satu sih sebetulnya. Jadi bisa liatin satu-satu dalam art kategori? Kita bisa lihat di screen itu, saya bisa pin pin satu-satu. Jadi misalkan Mas, terus siapa A, B, C, D, E. Saya ngeliat yang A dulu, habis itu saya lihat yang B, saya lihat yang C, saya lihat yang D. Gantian gitu ya? Ya, jadi sebetulnya masa kayak gini, pinter-pinternya kita deh mensiasatinya. Jadi ya harus cepat aja, kayak lihat. Dan kita tahu lah beberapa orang mungkin sudah paham. Mahir jadi, ya, atau mereka udah expert sekilas ya? kita lihat aja. Tapi ya memang yang baru-baru, itu akan lebih dicermatin sih. Seperti itu aja. Kalau dari sisi program latihan atau fitness goal-nya mereka kan beda-beda ya. Kemudian mungkin ketika kita lakukan latihan online lewat portal tadi Zoom atau Meet, kemudian banyak ada level-level yang berbeda, kemudian dengan fitness goal yang berbeda, menyikapinya seperti apa, Coach? Kalau misalnya latihan online seperti ini? Karena materi latihan saya selalu bisa dilakukan semua orang, dengan artian saya tidak menutup untuk level fitness yang sudah baik boleh latihan sama saya, tapi untuk yang beginner nggak boleh karena saya repot ngajarinnya lagi, enggak. Jadi memang saya kasih hari itu 3 gerakan misalkan. Gerakan pertama saya akan kasih optionnya, kalau misalkan nggak bisa ya udah lakuin yang seperti ini. Jadi ibaratnya kalau di kita disebutnya scale progressionnya dilihat, jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Jadi bisa semualah gitu, mereka tetap bisa ngikutin kok dengan kapasitas masing-masing dan dengan hasil yang maksimal seperti itu. Apakah itu efektif, Coach? Kalau sejujurnya objektif, kalau mau dibandingkan dengan, karena kan selama ini di Indonesia katakan ya, latihan online ini belum sesuatu yang benar-benar sebelum pandemi COVID-19 ini kan belum menjadi sebuah budaya, belum menjadi sebuah kultur kita latihan online. Kita tetap datang ke gym. Dengan kita sekarang latihan online seperti ini, apakah efektif nggak? Karena kita hari ini kan terpaksa. Hari ini kita terpaksa latihan online. Kalau sebelumnya kita tidak pernah terpikirkan untuk latihan online, ini efektif nggak, Coach? Atau sebenarnya ya kalau untuk saat ini ya sudahlah daripada tidak, atau gimana, Coach? Efektif tergantung. Kalau saya dan peserta memang sama-sama bisa bekerja sama dan mengerti flow latihannya, efektif. Dengan catatan ya seperti itu, kembali lagi sih Mas, kalau misalkan yang ikut latihan online ini yang masih baru banget, akan kurang efektif. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru kurang efektif ya? Tapi kalau memang yang sudah mengerti, kurang lebih sama sih, tapi bedanya ya nggak ada bonding kayak gini aja nih, ketemu ngobrolnya interaksinya lebih enak, tetap kurang ya. Interaksinya tetap kurang. kembali Dan lagi mungkin ya mereka ada gangguan kali di koneksinya lah, koneksi segala macam gitu. Dan biasanya kan kalau ketemu kayak gini bisa langsung ya, ayolah, masih berikan bisa, semangatnya masih juga bisa, beda ya. Tapi kalau kita online kayak, ayo masih bisa,
Saya ngomong sekarang tiba-tiba dia nyampe di sana baru 3 detik kemudian. Hah? Apa coach? Ada pengalaman-pengalaman lucu coach yang seperti ini di online seperti ini. Saya kemarin ngajar tiba-tiba hilang. Oh, hilang sinyalnya tiba-tiba atau saya yang hilang dari layar. Oke, coachnya yang hilang gitu ya. Jadi semua langsung nyariin tuh. Coach kemana? Coach kemana? Coachnya hilang gitu. Karena di rumah saya ada petir, sinyal saya hilang. Oke. Tapi coachnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kirain coachnya sampai petir. Oke. Aman. Coachnya aman, nggak kesambar petir. Cuma ya sinyalnya yang hilang ya. Untungnya udah terakhir. Jadi udah terakhir ya. Saya tinggal masuk lagi, restart, masuk lagi. Lead untuk cooling down, udah. Cooling down seperti itu. Oke. Coach sendiri memproduksi video-video nggak selama lagi masa pandemi ini? Video tersebut khusus kasih ke klien untuk mengganti pertemuan di gym, Coach? Ada. Jadi sebetulnya bukan masa ini doang sih. Sebelum ini terjadi pun saya buat video sendiri. Jadi kalau memang saya kasih program ada gerakan apa-apa, mereka belum tahu atau masih nggak ngerti, saya kirimin video itu. Oh, jadi kayak ini ya, kayak online sekolah anak saya di rumah nih. Ya kan, sore malam dikasih sama gurunya, videonya dikerjain. Iya. Ya, yang repot biasanya orang tuanya. Iya. Kalau ini mungkin orang tuanya nggak repot gitu, dikasih video untuk dipelajari seperti itu. Oke. Coach, ini agak nanya pribadi boleh ya? Agak dalam sedikit. Boleh. Ya. Kalau sehari-hari waktu sebelum COVID-19 kan pasti secara finansial tidak terganggu. Saya yakin coach-coach yang punya pengalaman yang baik, coach-coach yang punya historical yang baik, punya kualifikasi, industri fitness sudah bisa memberikan pemasukan atau pendapatan yang cukup layak di Indonesia dan di Jakarta lah katakan terutama. Daerah-daerah lain mungkin masih bervariasi. Saya banyak mendengar teman-teman di personal trainer kesulitan menghadapi pandemi ini karena mereka kehilangan pendapatan dan profesi ini salah satu yang rentan. Apakah coach juga mengalami yang sama atau seperti apa? Kalau dibilangin penurunan udah pasti ya. Pasti ya. pasti. Tapi puji Tuhan masih ada lah. Masih ada lah karena kan ya kembali lagi seperti itu sebetulnya. Kalau memang teman-teman personal trainer di luar yang memang sudah punya hubungan baik dengan klien ya, pasti mereka akan tetap lanjut. Banyak sih teman saya beberapa yang bilang, gimana bang kondisinya? Gimana nih ngajar, masih lanjut nggak? Kita masih lanjut, kayak gitu. Saya masih lanjut bang, kebetulan klien sekarang online. Banyak juga saya lihat dari story-story Instagram mereka, seneng gitu ngeliatnya mereka tetap bisa ngajar walaupun online. Baik. Tapi mungkin dari segi pendapatan ya mereka juga bilang ya turun bang, jauh turun. Jauh. Tapi masih bisa survive lah sekarang. Sekarang bagaimana caranya bertahan seperti itu ya? Betul. Lebih detail lagi. Kalau kita latihan offline sebelum ngajar katakan sebagai personal trainer di masa sebelum pandemi COVID-19, kita kan sudah punya masing-masing katakan nilai atau value ya untuk ngajar. Berapa sih kita harus dibayar sekian jam dan segala macam. Dan industri fitness juga masing-masing brand juga punya sudah punya nilai atau punya harga untuk sebuah ngajar. Nah, saya sempat awal-awal begitu saya lihat banyak sekali personal trainer yang melakukan pelatihan online. Mereka kebingungan untuk memberikan pricing atau harga untuk online. Ada saran nggak coach? Atau dari coach sendiri pengalaman seperti apa kalau masalah harga seperti ini? Jadi, biar teman-teman sobat fit di rumah juga punya bayangan, oh ternyata saya kemurahan ngasihnya atau saya kemahalan seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lihat ada beberapa gym, saya tahu price list mereka lah untuk di Revit tahu lah yang ngajar di Revit berapa gitu ya. Untuk per visit mereka kenain fee berapa untuk kliennya. Dan sekarang masa pandemi ini mereka bisanya online, ada yang turun sampai 50%. Karena ya bisa dibilang online kan, online otomatis interaksi berkurang. Dari segi coachnya untuk interaksi dengan orang lebih personal gini kurang banget kan, pasti udah pasti jelas lah banyak yang berkurang banget. Ya makanya harga itu udah pasti menurun. Kalau saya bilang turun 50% itu sudah wajar. Di range-nya berapa coach? Kalau sekarang saya misalkan besok ingin ikut online kelas atau online latihan ke coach Rocky nih, range-nya berapa coach? Satu kali? Saya dikasih link-nya Zoom ya.
Kalau yang Zoom itu saya kan program per grup. Oke, per grup. Per grup. Ada juga yang individu. Tapi kalau yang per grup itu banyak yang bikin range-nya itu antara per satu kelas itu 25.000 sampai 50.000. Satu orangnya? Satu orang. Satu orang 25.000 sampai 50.000. Satu orang. Sobat Fit, jadi kalau dari Coach Rocky sendiri di Zoom, kalau sekali latihan itu range-nya antara 25.000 sampai 50.000. Maksimal berapa orang Coach? Nggak terbatas? Nggak terbatas sih. Tapi itu nggak tertutup kemungkinan kalau ternyata di luar sana ada teman-teman yang lebih tinggi ya, nggak masalah nggak masalah. Saya pikir gini sih, kalau pendapat dari saya, apakah Coach juga setuju? Ketika kita menyajikan online, harusnya kita juga harus memberikan kualitas. Mulai dari kualitas gambar, kualitas latihan, dan lain-lain. Karena bagaimanapun si klien kita akan memberikan nilai, membayar sesuatu. Dan mereka ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Bukan hanya sekedar, yang penting latihan online, seperti itu. Dan itu yang mungkin saya pikir perlu diperhatikan oleh teman-teman Sobat Fit. Walaupun Anda mau online, tetap harus ada persiapan Coach ya. Nah, teknisnya nih biar coach yang ngajarin. Kalau nanti saya ngajarin, saya bukan coach online nih seperti apa. Misalnya apa yang harus disiapkan dari segi peralatan atau program latihan dan lain-lain Coach? Alat dulu deh, yang penting kalau program kan semua udah punya masing-masing ya. Jadi kalau alat, karena ini kita belum tahu ya jangkanya sampai kapan nih Mas. Betul. Bermodallah sedikit di awal, nggak apa-apa. Tapi nggak usah yang terlalu heboh banget gitu loh. Kayak bikin sampai studio room segala macam untuk ngajar nggak perlu gitu. Ada sedikit niat lah ya. Gitu ada niat lah sedikit. Saya ngajar di ruang tamu. Di ruang tamu. Di ruang tamu saya karena memang di situ pencahayaan cukup bagus. Cukup luas. Untuk berarti saya sedikit highlight ya. Yang perlu adalah pencahayaannya. Pencahayaan juga perlu. Sobat Fit, pencahayaan ya, karena penting pencahayaan. Sebetulnya awal tempatnya. Cukup luas. Cukup luas dan nyaman lah untuk dilihat oleh peserta. Kedua cahaya. Ketiga kalau dibilang tadi kualitas gambar, saya sendiri mensiasati dengan 2 gadget. 2 gadget. Satu laptop saya untuk melihat teman-teman peserta, satu lagi saya pakai handphone untuk mengirimkan gambar saya ke peserta. Jadi mereka terima kualitas gambar saya bagus, gerakan saya bagus, nggak keputus-putus juga, dengan sinyal yang lebih baik. Seperti itu sih. Sobat Fit, pengetahuan yang berguna menurut saya untuk teman-teman personal trainer di luar sana, walaupun online, nggak bisa juga kita asal-asalan Coach ya. Mulai perhatikan dari tempatnya, pencahayaan, kemudian juga suara, kualitas suara, dan lain-lain. Ini penting sekali karena member juga harus mendapat impression yang baik dan pengetahuan yang baik. Ada lagi Coach kalau dari segi PT online ini masukan atau yang lain sejauh ini? Masukan dari saya sih jangan patah semangat sih, pokoknya usaha terus aja, plus modifikasi latihan lah. Bikin latihan. Semaksimal jangan membosankan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin klien itu nyaman, nyaman, mereka mendapatkan benefit dari latihan itu sendiri yang yang kita sampaikan, dan mereka tetap dapat knowledge. Tetap harus bikin nyaman, mereka dapat knowledge juga, Sobat Fit. Ya. Dan saya pikir gini. Ini kan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya, Coach. Ini sesuatu yang tidak terencana sebelumnya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar rencana kita pun harus bisa beradaptasi segera. Karena kita nggak mungkin diam, dan kita nggak mungkin misalnya berserah tanpa berusaha, seperti itu. Dan teman-teman personal trainer di luar sana, ya bagaimana caranya saat ini bertahan. Karena ya sekedar saya sedikit juga berbagi, saya selaku salah satu pebisnis juga di industri gym, kita juga punya tantangan yang luar biasa. Kita sudah hampir 2 bulan tidak operasional, berarti kita juga tidak punya pemasukan, dan kita saat ini bagaimana kita bertahan. Dan teman-teman personal trainer juga mungkin ini waktunya juga untuk bagaimana caranya bertahan, seperti itu. Nah, kalau misalnya ke depan nih Coach, pandangan atau kira-kira pendapat Coach Rocky nih, kedepannya tren ini akan berlangsung terus. Kalau misalnya udah normal nih, katakan new normal lah, kita balik lagi ke suasana yang sebelum pandemi. Latihan online ini akan menjadi tren yang akan bertahan, ataukah orang sebenarnya ini sementara saja, Coach? Saya share di sedikit ya. Boleh. Jadi sebetulnya latihan online ini saatnya teman-teman trainer di luar buat
lebih mendalami sih. Lebih mendalami dengan metode seperti ini, karena tidak tertutup kemungkinan untuk kalian punya klien dari luar negeri, dari lepas di luar Indonesia pulau, iya, dari daerah lain itu mungkin. Marketnya jadi luas kan? Ya, kalau selama ini offline mungkin luas. Terbatas ya. Karena saya pun mengalami gitu. Jadi kalau ada pengalaman menarik. Jadi kalau dibilang akan stop, enggak juga. Enggak akan juga. Efektifkah? Justru ini membuka peluang buat kita. Gitu. Karena saya punya teman yang kalau memang ke Indonesia, dia mau latihan sama saya. Udah cocok lah ya. Udah cocok. Tapi begitu sekarang dia udah pulang ke negaranya, akhirnya justru sekarang malah jadi rutin. Yang biasanya kalau dia pulang ke negaranya nggak pernah latihan, sekarang online ya. Sekarang online rutin. Nggak terpikir sebelumnya kenapa nggak online ya? Sebetulnya nggak terpikir sebelumnya. Jadi begitu berapa kali latihan, justru dia yang bilang, selesai ini kita tetap latihan ya, coach. Oke, boleh. Ini menarik loh, Sobat Pit. Artinya kenapa? Justru yang dulu nggak kepikiran online, sekarang online. Ya. Dulunya ya sudah pas ketemu aja, dan sekarang online. Jadi kalau saya garis bawahi pesan dari Coach Rocky tadi adalah, jangan berpikir online ini sementara. Tapi justru Anda siapkan juga untuk nanti setelah pandemi ini reda dan kemudian kita kembali lagi ke gym dengan pasti protokol baru dengan new normal, ini akan menjadi menarik karena apa? Karena mereka ya Anda punya peluang yang lebih. Personal trainer pasarnya jadi lebih luas. Nggak hanya di sekitar Anda tapi seluruh dunia malah. Punya pengalaman di luar negeri, kliennya yang dulunya pas kondaknya atau latihannya pas hanya datang ke Indonesia, sekarang karena dia nggak bisa kemana-mana, justru online ya Coach ya? Menarik sekali. Teman-teman Sobat Pit, saya rasa banyak hal yang bisa kita obrolin hari ini. Dan nantinya kita juga ada sesi tanya jawab, dan kebetulan sebelum acara ini dimulai, karena kita sudah promosi dari beberapa hari yang lalu, dalam arti untuk memberitahu teman-teman Sobat Pit bahwa hari ini ada talk show tentang ini Coach. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ke kita dan kita tampung. Tapi nanti kalau teman-teman juga ada mau tanya langsung spontan, nanti bisa tanya lagi di Instagram kita, di sosial media kita. Kita juga live di Facebook dan juga di YouTube-nya Revit Indonesia dan juga di Instagram. Jadi boleh nanti tanya, tapi sebelum nanti kita tanya, sebelum kita baca pertanyaan yang langsung baru datang saat ini, kita jawab dulu pertanyaan teman-teman yang sebelumnya sudah nanya Coach. Jadi mereka sudah kirim pertanyaan dan kita sudah tampung untuk kita bahas seperti itu. Pertanyaannya sih banyak membahas tentang Ramadan. Mungkin karena bukan lagi, kita memang lagi menghadapi masa Ramadan. Lagi bulannya Ramadan. Ya. Yang pertama dari Mas Bayu di Jakarta, dia tanya nih, Coach, kalau di rumah saja sebaiknya olahraga berapa kali seminggu? Ini sering banget pertanyaan ini Coach, berapa baik seminggu? Nah, yang episode pertama dengan Coach Iam juga ditanya, berapa lama sebaiknya seminggu? Ada saran Coach? Tergantung kebutuhan masing-masing dan kegiatan biasanya sih. Tapi yang pasti karena di rumah, kalian nggak kemana-mana, waktu olahraga itu lebih banyak. Jadi nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan sih. Idealnya kalau memang yang tidak pernah berolahraga, mulailah berolahraga di rumah seminggu 2 kali itu cukup. Seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu cukup. Itu baik banget, itu udah bagus. Bagus. 3 kali seminggu itu udah luar biasa ya? Sudah tapi bagus. kalau ternyata kebutuhannya lebih, silakan. Tidak? Kalau ada yang olahraga sehari 2 kali, atlet berarti ya. Jadi Mas Bayu, yang ada pertanyaan Mas kirim, berapa kali seminggu, Coach Rocky jawab minimal 3 minggu sekali. Tapi kalau lebih dari itu nggak masalah, tergantung dengan porsi latihan dan seperti apa cara latihannya. Seperti itu. Yang kedua Coach, dari Mbak Suci di Surabaya, mungkin kayaknya member nih di Revit Surabaya nih, di sana. Waktu Ramadan atau musim puasa ini baiknya olahraganya kapan Coach? Ini pertanyaan setiap tahun kan, Coach. Setiap Ramadan ada pertanyaan seperti ini. Ini saya udah pernah kemarin juga ditanya nih. Sebetulnya kemampuan masing-masing ya. Jadi emang biasanya olahraga, ada yang olahraga saya tahu dia olahraganya sebelum sahur. Ada tuh. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Ada yang udah biasa habis sahur tidur gitu. Iya, setelah sahur ada yang olahraga. Kalau nggak salah kemarin Coach Iam juga sempat sebutin ya. Terus kayak baiknya sih pas buka. Sebelum buka puasa. Ya, sebelum buka puasa jadi ngabuburit. Ngabuburit jadi olahraga. Yap. Sekitar
20 sampai 15 menit sebelum buka puasa lah. Oh, jadi sebelum 23 menit kita sudah mulai puasa. Jadi nggak terlalu keteter dan mungkin haus ya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi Mbak Suci, selain habis sahur, Mbak Suci bisa latihan sebelum buka puasa. Kalau misalnya pagi-pagi habis sahur ketiduran, setelah sholat subuh, mungkin sebelum buka puasa setelah masak ya, masak dan segala macam bisa latihan sambil nunggu ngabuburit. Karena kan nggak boleh jalan-jalan nih, nggak boleh jalan-jalan untuk ngabuburit, nggak bisa beli takjil, olahraga aja penggantinya seperti itu ya. Oke. Ketiga coach, ada sekitar 5 pertanyaan dari Farah nih Palembang. Nutrisi apa yang meningkatkan imunitas selama Ramadan? Nutrisinya apa? Apakah kita selama puasa itu ada nutrisi khusus untuk itu? Yang penting makanannya seimbang ya. Seimbang. Kalau dibilang ada karbohidrat, protein, apalagi, ya harus seimbang sih. Karena harus seimbang. Saya nggak berani ngomong banyak karena bukan ahli gizi. Bukan ahli gizi, tapi nggak apa-apa. Minimal kasih gambaran gitu. Kalau nutrisi yang seimbang, karena kan apalagi puasa kan, puasa. Yang saya tahu pada saat sahur ya kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari kita tuh, kebutuhan selama 1 hari itu sampai dengan nanti buka gitu. Kalau yang memang diet atau biasa cuma makan salad, mungkin kalau memang sudah terbiasa dan merasa itu cukup ya silakan. Saya nggak bisa bilang jangan makan dong nasi, jangan makan dong daging. Maksud daging ya, banyakin yang ini nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Vegetarian nggak taunya, atau dia mungkin tidak terlalu suka atau cocok dengan daging seperti itu ya. Jadi kembali ke sebenarnya keseimbangannya apa? Jadi gizi seimbang dan kebutuhan mereka. Oke, jadi Sobat Fit yang lagi menjalankan puasa atau ibadah puasa, kalau ditanya tadi masalah nutrisi, sebenarnya dari Coach Rocky sarannya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan keseimbangan seperti itu. Masih sama seperti pertanyaannya, tip olahraga untuk menguatkan otot, Coach, di rumah. Selama di rumah nih, untuk biar ototnya nggak mungkin turun gitu ya, karena mungkin nggak sempat ada gym yang buka. Tipsnya apa Coach? Kalau yang biasa nge-gym, kalau memang nggak mau ototnya kendor gitu ya, kendor atau berkurang atau mengecil, ya jangan olahraga yang kardio di rumah, jangan kayak high intensity terus gitu loh. Dengan banyak lah, kalau misalkan dibilang, Coach saya nggak punya beban di rumah, saya nggak punya dumbbell, saya nggak punya barbel gitu, saya nggak bisa ngangkat-ngangkat. Di rumah punya aqua galon kan? Pasti ya. Ya udah, kalau biasanya nggak pernah ngangkat aqua galon, angkat deh tuh aqua galon. Biasanya kan abang-abangnya suruh masuk ya kan? Sekarang Bang taruh depan aja Bang, saya ngasukin seperti itu ya. Oke, sekaligus mencegah physical distancing seperti itu, saya ngangkat seperti itu. Banyak kok kalau di luar negeri mereka latihan di rumah biasa deadlift pakai barbel, sekarang mereka deadlift kursi. Deadliftnya kursi ruang tamu mereka deadlift ya. Oke. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Jadi, seperti itu ya. Oke. Pertanyaannya yang dari teman-teman yang sudah kita tampung sampai di situ Coach. Dan mungkin kalau misalnya ada yang dari online bisa disampaikan ke saya, atau dari yang live juga bisa ada pertanyaan, misalnya nanti kita sampaikan. Kita lanjut lagi ke diskusi Coach. Tadi sebelum kita mulai acara, kita bicara tentang home gym. Menarik bahwasanya ternyata PT-PT akhirnya mempersiapkan, katakan seperti home gym untuk mereka memulai kelas online-nya. Fenomena home gym ini apakah nanti akan berlangsung sehingga mengganggu bisnisnya industri fitness atau tidak, Coach, menurut Coach Rocky? Kalau saya bilang sih nggak akan mengganggu sesignifikan itu ya. Jadi kalau memang yang biasa latihan di gym, pasti kan mereka cari crowd juga, cari tempat. Adalah titik jenuh mereka untuk latihan sendiri di rumah. Ya, ada batasannya. Pastilah. Ya, ada yang hilang lah, katakan seperti itu ya. Pastilah. Biasanya kelatihan bareng teman-teman ketemu. Sekarang di rumah latihan sendiri, atau mungkin temennya datang ke rumah, tapi kan nggak bisa terus-terusan seperti itu. Betul. Tempat berbeda, suasana berbeda. Pasti banyak lah yang hilang. Kalau kita ke gym, kita ketemu front desk, kita komunikasi, kita ketemu PT, member yang lain, itu kan beda. Kehilangan suasananya ya. Suasana pasti hilang. Dan
selengkap apa sih bisa bikin home gym di rumah. Ya, ada keterbatasan. Ya, dan sekreatif apapun kita bikin programming atau kita bisa modifikasi latihan kita sendiri, pasti kan dengan orang lain kasih menu latihan kan berbeda, kayak sesuatu yang baru nih. Oh iya ya, kenapa nggak pikir? Pasti ada di situ. Pasti ada sesuatu yang miss ya. Kenapa saya pertanyakan seperti ini, Coach? Karena ada beberapa yang saya lihat PT-PT juga mulai berpikir juga, personal trainer berpikir, oh setelah pandemi ini apakah perlu juga mereka punya home gym sehingga mereka bisa online dan segala macam. Dan dari teman-teman yang punya industri fitness juga sempat hubungi saya mempertanyakan, nanya nih masalah ini gimana nih ke depannya tentang masalah home gym. Saya punya pandangan yang kurang lebih sama dengan Coach tadi. Saya pikir juga sama seperti itu, dan akan tidak terlalu berpengaruh secara besar, walaupun ini menjadi sebuah peluang besar juga seperti itu. Oke, ada pertanyaan tadi disampaikan dari Sobat Pit. Online, pertanyaannya apakah Revit Indonesia juga ada Zoom class? Nah ini menarik Coach, ini menarik. Kita banyak ditanya apakah Revit Indonesia punya Zoom class. Teman-teman Sobat Fit yang mungkin selama ini mengikuti sosial media atau Revit Indonesia, katakan seperti itu, selalu melihat kita setiap minggu itu ada Instagram dan FB Live Class. Instagram Live. Ya, Instagram. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan, kenapa nggak bikin Zoom Class? Kita juga sampai kepikiran, oh ya kenapa kita nggak bikin Zoom Class? Karena kata di awal kenapa kita bikin live class? Kita sebenarnya awalnya hanya bagaimana ingin tetap menjaga hubungan, bagaimana kita tetap ingin ada engagement kita dengan si member. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini menarik Sobat Fit atau member-member Revit Indonesia di luar sana. Tenang saja, Revit lagi mempersiapkan Zoom class. Dan kita lagi akan kerjasama dengan beberapa katakan marketplace yang diinformasikan ke saya. Kita akan live di Shopee ya di sekitar tanggal 12 sore jam 16.30, dan teman-teman nanti setelah itu akan bisa dapat link Zoom-nya. Menarik karena yang kita hadirkan terus terang katakan artis-artisnya fitness nih. Ya, luar biasa, mereka punya pengalaman. Nanti yang pertama di tanggal 12 di Shopee ini kita bareng dengan Coach Ferdi, foundernya Indobarian. Dan juga partnernya Mbak Askina, dan dia juga akan hadir. Kalau lihat dari pengalaman dan sepak terjang mereka, Sobat Pit harusnya nggak boleh lewatkan pengalaman ini. Saya juga kenal lama dengan Coach Ferdi, pengalaman dia di Indobarian dan lain-lain akan menarik. Jadi pertanyaan tadi, apakah Revit ada Zoom class? Tunggu tanggal 16.30 di Shopee. Seperti itu, dan nanti akan ada link untuk Zoom class-nya. Yang akan jadi coach-nya adalah Coach Ferdi dan partnernya yaitu Coach Askina. Dan menarik karena mereka akan membawakan kelas ciptaan mereka namanya Britannic. Seperti apa Britannic? Menarik banget saya lihat karena ini sesuatu yang baru, Coach, dan mungkin Coach juga bisa hadir juga nanti, dan bisa juga Coach bikin kelas Zoom juga untuk Revit Indonesia. Karena tadi seperti di awal saya infokan, Coach Rocky ini adalah juga pelatih senior kita di Revit Indonesia di 72, dan dia juga membawakan kelas, ada banyak membernya mereka di sini. Jadi bukan hanya pelatih basket, crossfit dan juga corporate, tapi di Revit juga mereka melatih juga. Dan yang tadi saya sampai kelewatan, Coach Rocky juga atletnya Revit Indonesia seperti itu. Jadi di Revit itu ada atlet beberapa orang yang kita katakan minta tolong lah untuk jadi perwakilan Revit. Jadi kalau ada event-event kita ikut. Ada beberapa acara Coach Rocky juga pernah ikut. Ya, ada Coach Ira Ninja juga, kemudian juga ada Coach Asril. Ya, mereka semua atlet. Ada Rizi juga dan beberapa orang, mungkin ada Coach Yadi, mereka adalah atlet-atlet kita. Jadi sehingga kita punya atlet untuk jangan sampai latihan terus tapi nggak pernah tanding kayak gitu, ya kan? Saya suatu saat mau jadi atlet juga gitu loh, tapi mungkin di usia master seperti itu ya. Oke. Lagi latihan lagi rajin-rajinnya latihan seperti itu. Yang tumbuh bukan badannya, jenggotnya yang tumbuh seperti itu, bukan ototnya seperti itu. Oke. Sebagai penutup, nanti kita juga bisa ngobrol lebih panjang setelah ini, Coach. Ini kan suasana yang luar biasa lah. Saya banyak banget menerima, kalau katakan
keluhan, cerita dari teman-teman personal trainer di luar sana. Karena ini nggak pernah diperhitungkan sebelumnya. Saran, masukan di masa seperti ini untuk teman-teman tadi, salah satunya kan tadi dengan cara bikin kelas online. Sarannya apa sebagai penutup coach? Atau selain itu juga apa harapan coach sebagai personal trainer, sebagai profesi yang terdampak langsung terhadap pandemi COVID-19, apa yang ingin sampaikan, apa yang ingin kita berbagi sebagai conclusion obrolan kita hari ini, Coach? Pokoknya ini waktunya kita semua untuk cari sesuatu yang baru sih sebetulnya. Dan saya harap sih teman-teman banyak belajar dari teman lain yang memang sudah memulai. Jadi kalau dibilang, oh si A ternyata punya program ini, buat juga nggak apa-apa, bukan berarti plagiat, bukan berarti niru gitu. Karena jangan berkecil hati dan seperti itu ya. Karena seperti apapun pasti semua punya metode yang berbeda lah. Jadi terus usaha aja, terus semangat, terus cari jalan lah maksudnya. Masih bisa kok. Kalau nggak bisa pakai portal Zoom, pakai apalah. Kalau misalkan. Oh ya, ini menarik tuh. Kenapa? Saya potong coach. Karena banyak yang bilang, aduh saya gaptek gitu lah. Gitu. Belajarnya gimana kayak gitu. Itu juga menarik coach. Gampang kok, gampang banget nih. Pokoknya kalau untuk Zoom, tinggal kalian minta install untuk klien-klien install, tinggal masuk udah gampang lah pokoknya. Kalau dibilang susah coach, susah bang cari klien. Kalian selama ini membangun reputasi kalian. Kita bangun reputasi selama ketemu dengan klien puluhan tahun, pasti kan ada gitu loh. Pasti kan mereka tetap akan berlatih. Pasti justru saatnya sekarang orang lebih aware untuk berolahraga, Mas. Saya sepakat sekali dengan hal tersebut. Di rumah selain makan tidur, jadi kalau ada memes yang bilang selesai pandemi, tadinya badannya segini, keluar dari pandemi, keluar rumah segini. Pintunya nggak muat. Pintunya nggak setuju kalau kayak gitu. Justru di rumah makin banyak waktu untuk olahraga, makin banyak waktu dengan keluarga. Kegiatan semua aktivitas di rumah kita bisa lakuin sendiri, seperti itu. Jadi kalau dibilang pengeluaran tetap jalan. Kalau biasa pakai jasa personal trainer, sekarang pasti kan kepotong. Ya kan? Kalau biasa pakai jasa untuk ngatur rumah tangganya, untuk ngebersihin segala macam, sekarang bersihin sendiri. Kegiatan seperti itu kan juga kalian olahraga. Gitu. Dan sharing lah sama teman. Kayak saya beberapa kali nanya sama teman, gimana nih, ada ide apa? Gitu. Kita bikin apa bareng yuk. Bisa juga kok kolaborasi sama teman-teman kok. Kalau memang stuck sendiri, gabung aja sama teman. Waktunya untuk ibaratnya melebarkan sayap lah ini. Pertemanan. Untuk belajar hal yang baru udah pasti. Pasti banyak banget yang perlu dipelajarin kok, dan bisa dipelajarin kalau dari rumah ini. Seperti itu. Sangat inspirasi, sangat memberikan inspirasi. Dan dari Coach Rocky tadi udah sampaikan, di saat-saat pandemi ini justru kita ingin bertumbuh atau tidak. Untuk teman-teman personal trainer juga, apakah ingin bertumbuh, belajar hal baru, berkolaborasi, tidak berdiam diri. Dan apa yang disampaikan Coach Rocky hari ini, saya pikir adalah sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat inspiratif. Bagaimana teman-teman personal trainer tetap semangat dan mencari jalan keluar. Katakanlah, kalaupun tidak hari ini kita mendapatkan secara finansial jauh lebih baik dari sebelum COVID-19, minimal kita bertahan. Dan kita tidak sendiri ya Coach ya. Semua profesi hampir. Saya rasanya tidak ada profesi yang tidak terdampak dari pandemi. Betul. Hal-hal yang mungkin yang tidak terpikirkan pun, profesi-profesi yang tidak terpikirkan pun, mereka juga terdampak seperti itu. Coach, hampir setengah jam kayaknya lebih, saya nggak bawa jam hari ini. Kita ngobrol setengah jam lebih. Sebenarnya dari tim panitianya atau tim marketing kita memberikan waktu saya selalu 30 menit. Tapi saya yakin pasti selalu lebih dari 30 menit. Kalau udah ngobrol lupa waktu ya. Bukan berarti kalau udah duduk lupa berdiri, tidak. Kalau ini pengen berdiri dari tadi. Tapi kadang-kadang kita keasikan ngobrol, dan saya yakin teman-teman di rumah, teman-teman Sobat Fit di rumah juga sangat-sangat ingin ngobrol lebih panjang lagi. Terima kasih banyak Coach. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya menyempatkan diri datang. Kita ada di Gym Refit di Kebagusan. Dan teman-teman tetap di rumah tetap jaga jarak, physical distancing,
semoga segera berakhir dan saya yakin kedepannya segera berakhir. Tadi Coach juga sampaikan bahwasanya yakin kalau misalnya dalam beberapa waktu ke depan setelah berakhir masa pandemi ini, industri fitness akan maju. Akan lebih baik, Mas. Akan lebih baik lagi seperti itu. Ya. Oke, Coach sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Saya tutup dulu acara ini sehingga kita punya conclusion untuk saya sampaikan ke teman-teman Sobat Fit di rumah. Oke. Sobat Fit yang berada di rumah, saat ini mungkin kita lagi menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Efek sosial ekonominya kita sangat rasakan. Hampir semua profesi, ya tidak terkecuali hampir semua profesi terdampak secara finansial atau secara sosial dengan pandemi COVID-19. Teman-teman personal trainer, saya banyak banget ngobrol dengan teman personal trainer juga menghadapi hal sama. Tadi yang disampaikan oleh Coach Rocky, yang terpenting saat ini teman-teman jangan diam. Jangan berdiam diri. Ya, berkolaborasi, ya, ngumpul dengan teman-temannya, belajar hal baru. Kalau misalnya mau melakukan pelatihan online, Anda bisa banyak belajar. Saya yakin banyak sekali informasi di internet yang bisa kita pelajari, kita ambil untuk kita implementasikan. Intinya adalah pesan dari Coach Rocky tadi, tetap semangat, jangan berdiam diri, dan cari solusi bagaimana kita bertahan di tengah pandemi. Dari saya pribadi, menyampaikan tetap semangat juga ke teman-teman personal trainer, ke teman-teman profesi personal trainer di luar sana, karena saya yakin ya ini akan berakhir. Kita juga sebagai pebisnis, saya pribadi sebagai pebisnis juga menghadapi hal yang sama, mencari jalan keluar bagaimana bertahan di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang bisa tidak kita atasi, saya sangat meyakini tidak ada hal yang tidak bisa kita hadapi selama kita tetap positif, kita ingin berjuang dan kita ingin mengalahkan semuanya. Thank you untuk yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak teman-teman seluar sana Sobat Fit yang hari ini menyempatkan diri jam 3 siang. Ya, bolong lagi Ramadan, pasti haus. Saya pun haus hari ini, tapi tetap semangat. Kita bicara, kita ngobrol, kita diskusi di pojokan gym. Gymnya walaupun lagi kosong, kita tetap semangat. Kita akan terus bikin acara talkshow Refit Journal ke depannya. Banyak tamu-tamu saya yang istimewa saya hubungi. Mereka sudah sangat tertarik, ingin hadir. Ya, dari beragam profesi dan beragam stakeholder di industri fitness. Yang mana kita harapkan dengan Refit Journal ini jadi tempat kita ngobrol. Jadi tempat kita curhat lah, katakan seperti itu. Dari tempat kita diskusi, mencari jalan solusi bagaimana industri fitness ke depannya di Indonesia makin lebih maju lagi. Dan untuk teman-teman Sobat Fit, member Refit di seluruh Indonesia, tetap semangat. Saya juga lihat di Instagram, saya lihat juga di komen, banyak banget yang sudah rindu dengan Refit. Ya, dalam tanda kutip memaksa kita untuk buka. Saya pribadi sebenarnya sangat ingin membuka, segera untuk memberikan kunci gym sehingga kita bisa latihan bareng, tapi kita tetap harus sedikit sabar. Artinya apa? Kita sama-sama menghadapi COVID-19, bagaimana kita menghentikan virus ini sehingga kita bisa berjalan normal. Pastinya setelah ini reda, tidak akan ada lagi atau tidak akan sama lah kurang lebih, tetap ada sesuatu katakan new normal di industri fitness, tapi kita akan hadapi. Karena yang paling kita pahami saat ini adalah dari semua masukan, dari semua informasi, baik itu penelitian dan lain-lain, olahraga atau melakukan aktivitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun. Untuk melawan virus COVID-19, kita harus meningkatkan imun. Caranya satu-satunya adalah olahraga. Jadi tidak ada kekhawatiran, saya pikir, para pengusaha juga, para pemilik gym juga, atau mereka-mereka yang berprofesi di gym, bahwasanya setelah pandemi ini gym akan sepi. Saya yakin pasti akan tambah rame, saya yakin juga pasti bisnisnya bertambah berkembang. Saya sendiri dari Refit Indonesia juga ada beberapa yang sudah sudah tertarik untuk membuka cabang baru, dan artinya itu juga sebuah sinyal yang baik untuk industri fitness. Teman-teman yang juga suka live class di Refit Indonesia, jangan lupa setiap minggu ada jadwal, cek di Instagram kita.
Cek juga di Facebook kita informasi-informasi kelas live yang sangat menarik dan dengan instruktur-instruktur yang sangat berpengalaman. Jangan lupa juga kita punya akun sosmed ya, bisa di-follow, like dan subscribe di alamat-alamat di Facebook, Instagram dan juga di YouTube Revit Indonesia. Sekali lagi Coach, terima kasih. Kemudian juga teman-teman di rumah, sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kemudian tetap semangat, tetap di rumah, ibadah di rumah dan melakukan kegiatan yang lebih banyak di rumah. Kalau tidak sangat urgent, tidak keluar. Ya, kita dukung gerakan pemerintah untuk menghentikan dan mencegah COVID-19. Jangan lupa ya, tetap olahraga juga di rumah. Karena ingat slogannya Revit Indonesia, Live Fit, Live Good. Jadi kalau Anda hidup dengan sehat, pasti hidup Anda juga dengan baik. Sampai ketemu lagi di Revit Journal episode berikutnya. Akan ada tamu istimewa. Kalau 2 episode saya adalah teman-teman bintang tamunya ganteng-ganteng. Yang kedua ini saya yakin saya akan hadirkan yang cantik. Siapa? Ditunggu saja. Terima kasih. Revit Indonesia, Live Fit, Live Good.